Lukas 24 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Lukas 24 ayat 29 hingga 35. Izinkan saya membacakannya Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Ayat terakhir 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dengan dalam, dan tentu yang paling penting, melakukannya dengan nyata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam kangen, rindu, dan doa kasih sayang kami kepada semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih. Syukur kepada Tuhan. Kita masih tetap bisa berjumpa lewat ibadah online YouTube ini. Di pandemi sekarang ini, mungkin kelihatannya Tuhan menarik diri dari kita. Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Keadaan kini sepatutnya membuat kita lebih bersungguh-sungguh percaya kepada kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus dan meminta mengundangnya masuk menyelamatkan dalam kehidupan yang berat sekarang ini. Seperti dalam kisah perjalanan menuju Emmaus dalam pembacaan firman, di mana muridnya itu mendesak dia. Penulis Injil Lukas mengisahkan bahwa kedua murid menahan dia dengan mendesak, namun tetap ramah dan bersahabat tentu. "Tinggallah bersama-sama dengan kami." Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Semua orang yang telah mengalami sukacita dan berkat dari persekutuan dengan Kristus pasti akan terus menginginkannya untuk tetap ada bersama-sama dengan mereka lebih lama lagi. Sehingga
mereka pun bukan saja akan memintanya untuk menemani mereka sepanjang hari, tetapi juga untuk tinggal bersama-sama mereka pada malam hari. Refleksi tafsirnya begini: malam hari atau gelap malam bisa berarti usia yang tidak lagi muda. Malam hari mungkin juga kita maknai keletihan dan boring, kebosanan karena tidak boleh lengah, terus berjuang untuk kesehatan kita. Dan malam hari juga bisa berarti bagaimana kita terus-menerus berjuang bersama menjalani keadaan pandemi berikut ini. Malam hari juga bisa berarti kedukaan ketika ada saudara kekasih yang meninggal dunia. Minimal. Karena kita terus harus stay at home atau belajar atau bekerja dari dan di rumah aja. Malam hari juga mewakili kegalauan dan ketakutan-ketakutan yang terus-menerus boleh menghampiri hidup kita. Dia mengintai hati pikiran. Ada yang kena PHK, pemutusan hubungan kerja. Makin sulit cari makan, mencukupkan kebutuhan keluarga, kesulitan ekonomi keluarga, ekonomi bangsa, dan pergumulan ekonomi dunia, dan seterusnya. Namun, pegang makna kata-kata dalam firman Tuhan ini, bahwa hari terus berlanjut dan telah menjelang malam. Biasanya kita ingin beristirahat, kan? Dan saat itu adalah waktu yang tepat untuk memusatkan hati perhatian kita kepada Kristus dan memintanya supaya tinggal bersama-sama dengan kita, untuk Dia menampakkan dirinya kepada kita serta memenuhi benak kita di dalam kehidupan kita dengan ingatan dan kasih kita terhadapnya. Kristus pun akhirnya mengabulkan permintaan dua murid ini. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Demikianlah Tuhan selalu siap memberikan bimbingan, kekuatan, penghiburan, kesehatan, masuk ke dalam perjumpaan tiap hari kita dengan Tuhan. Seperti dalam Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Ini konteksnya berbeda tapi sangat berhubungan. Firman-Nya melalui Yohanes kepada jemaat Laodikia, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Tuhan telah berjanji dan pasti Ia akan menepatinya, kan? Bahwa jikalau ada orang yang membukakan pintu untuk menyambut dia, dia akan masuk mendapatkannya. Ia menampakkan dirinya kepada kedua murid itu. Itu tertulis di ayat 32 dan 33 tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ia meneruskan percakapan yang telah dimulainya di perjalanan mereka tadi. Sebab engkau harus membicarakan hal-hal yang berasal dari Allah apabila engkau duduk di rumahmu. Masih ingat firman ini? Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Bisa baca ulang ya Bapak Ibu Saudara untuk ulangan 6 ayat 7 nanti. Nah, kembali ke konteks bacaan kita. Mungkin hingga makan malam sedang disiapkan
Dia terus menghibur dua murid itu. Dia terus menghibur Anda dan saya di konteks sekarang dengan perkataan firman-Nya yang baik dan membangun. Sehingga saat mereka duduk untuk makan pun bibirnya terus mengajar mereka. Sekalipun demikian, mereka tetap belum menyadari bahwa yang telah dan masih sedang berbicara dengan mereka itu adalah Yesus, Rabuni, Guru, dan Tuhan mereka. Sampai akhirnya Tuhan Yesus Kristus sendiri membukakan penyamaran penampakannya itu, lalu dia undur diri. Di saat kedua murid tadi menyadari siapa orang yang mereka ajak datang masuk ke rumah dan masuk dalam kehidupan mereka, kehidupan Anda dan saya, kehidupan kita, saat itu juga Tuhan Yesus lenyap. Kehadirannya tak dapat mereka kukuhi bagi mereka sendiri. Namun demikian, ada yang tinggal. Apa itu? Kebijaksanaan serta kekuatan baru, semangat baru untuk meniti jalan kembali ke Yerusalem dalam terang kobaran hati dan pikiran mereka, dan membawakan kabar gembira kepada rekan-rekan mereka yang sedang berkumpul di tempat yang sangat membutuhkan kesadaran baru. Perjumpaan dengan Dia yang bangkit dan menampakkan dirinya bukanlah pengalaman yang menggumpal ke dalam hati kedua murid dan cuma tinggal diam saja. Perjumpaan ini menjadi sumber kekuatan yang merebak keluar dan menyentuh banyak hati pikiran orang. Saat kedua murid itu bertemu dengan Kristus yang bangkit dalam makan malam di Emmaus, mereka merasakan suatu keharusan untuk berbagi kebahagiaan mereka dan kabar baik kepada banyak orang lain, sehingga mereka yang letih lesu, mereka yang putus harapan kembali bersemangat menempuh perjalanan panjang, mengulangnya balik ke kota Yerusalem. Dari kisah dalam Injil Lukas 24 ayat 29 sampai 35 ini, kita memaknai, merefleksikan perjalanan ke Emmaus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita yuk berdua artinya kita lebih peduli kepada keluarga, kepada lingkungan, bahkan sesama manusia lain di belahan dunia manapun, untuk bersama melakukan 5 hal. Ya, kali ini ada 5 poin yang mau kita bersama lakukan dengan nyata. Yang pertama, karya kasih tetap berlaku di jamuan biasa. Karya keselamatan Tuhan setia hadir di kesederhanaan tiap-tiap hari. Ada ungkapan bagus belakangan ini. Di rumah aja. Ya, jadi hashtag di rumah aja. Ingat, makannya dikit-dikit aja, bukan dikit-dikit makan. Itu bagus banget tuh. Jadi memang bukan soal makanannya kan, tetapi apakah kita masih menikmati kasih dan kehadiran Tuhan yang memelihara dan menyelamatkan kehidupan setiap keluarga kita. Saat mereka, 2 murid bersama dengan Tuhan Yesus sedang duduk makan, tepat dengan cara Dia selalu lakukan masih ketika berada di antara murid-muridnya, sehingga mereka pun bisa mengenalinya. Ia mengambil roti, mengucap berkat,
lalu memecah-mecahkannya tadi dan memberikannya kepada mereka. Dia melakukan hal itu dengan kuasa dan kasih yang sama, dengan gerakan dan sikap yang serupa, dengan raut wajah yang sama saat ia sedang membagi-bagikan, mengucap berkat, membagikan roti itu kepada mereka. Ini adalah perjamuan makan biasa. Tidak seperti yang pernah kita lakukan bersama di dalam jamuan-jamuan makan khusus, atau pada peristiwa 5 roti dan 2 ikan dulu. Dan juga bukan perjamuan kudus, perjamuan suci seperti perjamuan kudus di dalam gedung gereja. Bapak Ibu Saudara dan saudara-saudari semua, Tuhan Yesus Kristus mengajar supaya kita menjaga persekutuan dengan Allah melalui Kristus dalam kesadaran kita, sebagaimana dalam ibadah khusus, dan supaya mengucap berkat dan bersyukur setiap kali kita hendak makan, menyadari bahwa makanan kita sehari-hari disediakan Tuhan. Melalui tangan berkat Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru dan Tuhan, bukan hanya bagi keluarga yang terpandang saja, melainkan bagi setiap keluarga kita. Dan di mana saja kita duduk makan, mari Bapak Ibu, biarlah kita tempatkan Kristus di bagian yang paling utama, terhormat. Dan kita menikmati hidangan kita sebagai berkat darinya, serta makan dan minum bagi kemuliaannya. Kita bersyukur serta menerima dengan senang hati syukur apa saja yang telah tangan Kristus sediakan, dan berkatnya diberikan bagi kita tiap keluarga, meskipun kita makan sederhana saja. Yang kedua, mari lebih terbuka mata hati dan pikiran. Seketika itu juga terbukalah mata mereka, lalu mereka pun dapat melihat Dia dan mengenalnya dengan baik. Mungkin terbersit kita pernah mengeluh, sepertinya Tuhan menarik diri tadi dari kita. Bahkan hampir tiba pada bersungut-sungut. Ayo, ada yang bersungut-sungut masih? Sebab Tuhan kok sepertinya tidak mengerti dan tidak peduli keadaan kita sekarang. Lalu kita tidak mau tahu mengapa Allah dalam Tuhan Yesus Kristus mau menderita. Tapi sebaliknya, dan tidak mau tahu mengapa kita menderita. Kita maunya lari dari kenyataan yang berat dan sulit sekarang ini. Tapi jika kita mau buka hati dan pikiran, mungkin setelah bosan juga atas pelarian kita dari kenyataan hidup, kalau kita mulai melakukan itu, kita mulai mendengar dan mendengarkan firman Tuhan Yesus melalui Roh-Nya, maka Sang Sabda itu akan menjelaskan. Dan akhirnya seperti yang dialami kedua murid, kita dicerahkan hati serta pikiran dalam iman, pengharapan, dan kasih. Hati dan pikiran kita mulai berkobar-kobar. Sebab apapun yang sebelumnya menjadi penghalang penglihatan hati kita, mata fisik kita bahkan, kini semuanya telah diangkat. Kabut telah menghilang. Tabir telah tersingkap. Dan kita pun benar-benar yakin bahwa Dia adalah Guru dan Tuhan yang selalu bersama dengan kita di tiap perjalanan kita. Apapun
dan bagaimanapun sulitnya keadaan kita. Karya Tuhan Yesus Kristus di kisah perjalanan ke Emmaus baru tuntas setelah mata, pikiran, hati mereka, dua murid itu terbuka dan selumbar penghalang itu dicabut dari mereka. Selumbar penghalang atau mungkin beberapa lumbar penghalang, tabir di mata hati kita dan pikiran kita dicabut oleh Tuhan. Inilah karya cinta kasih Kristus, membuat dirinya dikenal dan disadari selalu ada serta dengan kita. Jiwa-jiwa miliknya dan kesayangannya. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang lebih dibukakan hati. Kini mari bersama kita berjuang melakukan yang ketiga. Yang ketiga, merenungkan firman-Nya dan menjalani hidup dengan hati yang berkobar-kobar. Mari kita masing-masing merenungkan dampak perkataan Kristus terhadap kita. Seperti kedua murid tadi yang merenungkan seluruh perkataan Tuhan di dalam segala pengajaran dan perjalanannya. Dan kembali bersemangat untuk berkata, berkarya, mewartakan kebenaran dan kabar baik. Ya, saya bacakan ulang ya, demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dengan kita, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Perhatikan kalimat ini sekali lagi. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Hatiku, mungkin kalimat di antara mereka begini. Hatiku rasanya begitu. Kata yang seorang, begitu pula hatiku, jawab yang lainnya. Belum pernah aku tergugah sedalam ini oleh sebuah percakapan seperti tadi. Dengan demikian mereka lebih menelaah gejolak di dalam hati mereka daripada apa yang telah mereka dengar. Sewaktu mereka mengingat-ingat kembali firman yang disampaikan Kristus kepada mereka. Mereka merasakan kuasa firman itu, kuasa sabda itu. Meskipun mereka tidak mengenal orang yang menyampaikannya sebelumnya. Khotbah, pembicaraan dalam perbincangan di perjalanan dan makan malam sederhana itu membuat segalanya menjadi jelas bagi mereka. Bahkan membawa semangat dan sinar ilahi ke dalam jiwa mereka. Sehingga hati mereka pun berkobar dengan bara api kudus yang menyulut kasih dan bakti dalam diri mereka. Itulah yang mereka perhatikan untuk meneguhkan iman mereka bahwa Kristus sendiri telah berbincang dengan mereka selama itu. Mungkin di antara kedua murid itu juga kini menjadi evaluasi mata iman kita di tengah pandemi sekarang. Kalimat mereka begini, betapa dungunya kita ini, sampai-sampai tidak mengenal Dia sedari awal. Padahal tidak seorang pun selain Dia, Guru dan Tuhan kita. Dan tidak ada perkataan apapun selain perkataannya yang mampu membuat hati kita berkobar-kobar seperti itu. Yang keempat, ceritakan, viralkan, mari wartakan. Ceritakan, viralkan, mari wartakan. Mari mengalami perubahan menjadi bersemangat. Bahkan jadi 3B ya, supaya mudah diingat.
bersukacita, bersemangat, dan apa tadi Bapak Ibu? Berkobar-kobar. Seperti kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka tak tahan menyimpan pengalaman sukacita tersebut. Mereka bergegas kembali ke kota Yerusalem untuk memviralkan, menceritakan dan mewartakannya kepada para rasul, semua teman-teman, para murid, dan kemudian kita bisa bayangkan mungkin juga kepada semua pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya kepada semua orang. Perhatikan kalimat firman di ayat terakhir kita, ayat 35. Kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Semua perkataan yang Kristus ucapkan kepada mereka di sepanjang perjalanan disebutkan di bagian itu sebagai apa yang terjadi di tengah kehidupan, di tengah perjalanan kehidupan. Perkataan Tuhan Yesus Kristus menimbulkan dampak yang begitu luar biasa terhadap hati dan diri mereka. Karena apa yang Kristus katakan bukanlah omong kosong belaka, melainkan roh dan kehidupan. Segala yang ajaib yang ditimbulkan oleh perkataannya sangat natural, bisa terjadi di tengah jalan, di tengah perjalanan kehidupan kita, dan bahkan di tempat yang kita tidak duga. Kedua murid itu tanpa ragu memberitahu dan mengisahkan ulang dan ulang kepada murid-murid lain tentang akhirnya bagaimana mereka dapat mengenal Dia pada waktu memecah-mecahkan roti, yaitu saat Dia mengucap berkat bagi mereka. Dan lalu Allah pun membuka mata hati mereka mengenal siapa Dia. Perhatikan. Bagi murid-murid Kristus, kehidupan untuk saling berbagi apa yang diketahui, apalagi yang kita alami, apa yang kita doakan, yang kita percakapkan dengan Tuhan, yang kita jalani dengan sesama di keadaan perjalanan sulit sekarang ini. Lalu apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari rasakan, syukuri, dan apa yang kita lihat dan mengalami pencerahan demi pencerahan dari Tuhan, dan benar-benar kita alami kasih penyertaannya tiap detik, setiap perjalanan kehidupan, sangatlah besar manfaatnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Saudara-saudari, yang kelima. Mari berkarya. Mari berkarya, saling menguatkan dan memberi semangat, membagikan kasih perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui dunia nyata, tetapi juga dunia sosial digital. Di keadaan kini kita semakin sedikit kan bertemu secara fisik. Mayoritas kita menggunakan handphone, laptop, dan berbagai aplikasi digital, bukan? Nah, jika Tuhan Yesus menggunakan dramatisasi pelayanan perjamuan terakhir dengan kedua murid tadi, dan akhirnya mereka terbuka mata, hati, dan pikirannya, maka Dia adalah Rabuni dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, yang kini pun di zaman now setiap kita bisa menggunakan dunia digital dalam ibadah, dalam berkomunikasi, belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Mari kita gunakan HP, laptop, dan gadget kita untuk saling berbagi penampakan kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita yang
tidak pernah meninggalkan. Sejatinya Dia adalah Tuhan yang benar-benar selalu datang menghampiri, selalu berjalan bersama kita di perjalanan pandemi ini, dan Tuhan yang selalu memberi semangat rohani dan jasmani sehingga hati kita berkobar-kobar, bersemangat melangkahi berbagai ketakutan dan bahkan kengerian. Sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita tidak bisa bersocial distancing karena sejatinya kita adalah makhluk sosial. Kita adalah manusia sosial. Pada tiap diri kita manusia ada dorongan untuk selalu berhubungan. Ada dorongan interaksi dengan orang lain. Anda dan saya, kita semua membutuhkan orang lain. Kita bisa physical distancing, berjauhan secara fisik. Namun kita sesungguhnya tidak bisa bersocial distancing. Itulah mengapa kita masih berkomunikasi. Bahkan sekarang mayoritas kita menggunakan sosial digital. Karena itulah, mari WA kita, WA Japri, WA Group, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita gunakan untuk saling menguatkan iman dan memberi semangat menjalani kehidupan sulit dan berat sekarang ini. Mari melalui Facebook, mari berinstagram, melalui via YouTube, mari dengan aplikasi Zoom, mari ngobrol, sharing, dan saling mendoakan menggunakan video call kita, saling mengingatkan, menghibur, menguatkan, membangun pengharapan bahwa keadaan pandemi pasti akan berakhir. Dan keadaan kehidupan kita nanti pasti Tuhan pulihkan jadi baik. Istri saya, Preti, pernah punya ungkapan sangat baik. Walau sebetulnya hanya sedikit saja ia menambahkan ungkapan yang sudah sama-sama kita tahu dan sering ungkapkan dari firman Tuhan. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Menjadi lebih indah pada waktunya. Sangat menambah semangat cinta kasih Tuhan di salah satu komunikasi tulisan WA Preti dengan salah seorang ibu di jemaat. Salah seorang ibu di jemaat. Tanpa saya kurangi, tambahkan, izinkan saya begini cuplikan kecilnya dari WA mereka yang sebetulnya sih panjang banget ya. Tapi ini cuplikan kecilnya. Seorang ibu dari jemaat menuliskan via WA. Hari Sabtu kemarin kita ke gereja, begitu sampai rasanya pingin nangis, kangen ke gereja bertemu dengan saudara seiman yang lain. Lalu Preti merespons dengan WA-nya. Iya Bu, kangen banget kumpul dan ketemu lagi di gereja. Bisa peluk cium ya Bu. Semua nanti lebih indah pada waktunya ya Bu. Lalu sang ibu itu menjawab, amin. Sugeng dalu Gusti paring berkah. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mari berkarya, membagikan semangat cinta kasih sayang yang dari Tuhan melalui ketikan tulisan di HP, handphone kita, atau nada, atau suara dan perkataan, atau nyanyian ketika seorang diri, maupun membuat nyanyi bareng keluarga bersama rekan jemaat,
atau bersama keluarga besar dan dengan teman-teman yang lain. Atau bisa juga membagikan semangat memelihara kesehatan dan tetap waspada. Berbagi keterampilan memasak dan atau berbagi hasil untuk membuat masakan di rumah. Juga yang lebih nyata, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari saling berbagi dan saling bantu di tiap wilayah, khususnya untuk saudara dan rekan jemaat yang terkena pemutusan hubungan kerja, PHK. Bersama Peduli Kasih, Diakonia, Majelis, dan semua wilayah serta umat. Yuk, kita semua mendata, mapping, dan kita sama-sama bergerak, memberi bantuan nyata walau sedikit, dan dalam bentuk apapun juga, berbagi kepedulian kasih kita. Itu akan mendongkrak semangat setiap teman, sahabat, rekan jemaat, keluarga, atau siapapun. Mereka yang benar-benar perlu dibantu. Sehingga yang sebelumnya bingung, kalut, semakin lemah dan hampir putus harapan mungkin, menjadi bangun lagi, menjadi bersemangat lagi, karena tersadar tidak seorang diri di dalam menjalani pergumulan, tidak ditinggal, tidak dibiarkan sendirian di dalam kesulitan dan pergumulan sebagainya. Ya, ada semangat baru, ada gairah baru yang muncul ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mengubahkan yang tadinya tampaknya gelap menjadi terang. Iman bertumbuh, bahkan berbuah-buah nyata. Semangat tidak pernah surut dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi persoalan, dan dalam menghadapi seluruh pergumulan perjuangan, karena Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit telah menampakkan dirinya kepada kedua murid. Itu fakta kemenangan atas penderitaan. Kalau anak muda, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak muda sekarang punya ungkapan cemungut, artinya semangat. Semangat. Dan semakin cemungut Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih. Coba sekarang bilang sama keluargamu, cemungut atau semangat. Karena Tuhan selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ya, penampakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di perjalanan yang berat sekarang ini mengobarkan semangat kita untuk bersama berbagi peduli dalam semakin berkarya dan menjadi saluran berkat. Berkat kasih Tuhan bagi banyak manusia dan untuk kehidupan yang jadi lebih baik. Cemungut Bapak Ibu Saudara-saudara. Kasih penampakan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.